Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang terkasih, seluruh umat Paroki Santo Yosef Medari dan Stasi Santo Thomas Seyogian yang berbahagia, berkah dalem, ketemu lagi dengan saya. Pada saat ini kita semua dalam situasi prihatin karena tengah berhadapan dengan wabah virus Corona atau COVID-19 sejak tanggal 19 Maret yang lalu, pada saat kita merayakan perayaan pesta nama gereja atau paroki kita, yakni pelindung kita Santo Yosef, kita mengawali situasi itu. Pada saat itu kita merayakan perayaan Ekaristi dengan perasaan campur aduk karena kita tidak boleh bertemu bersama dulu dalam gereja karena harus memutus rantai penyebaran virus corona. Dan pada saat itu misanya begitu mengharukan karena juga ada perasaan bahwa tidak tahu sampai kapan situasi ini akan terjadi, sehingga perayaan Ekaristi menjadi hal yang mungkin akan susah kita jumpai. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudariku, saya jadi teringat situasi itu. Bukan kebetulan sebenarnya, pada saat itu kita merayakan pesta nama pelindung gereja kita atau paroki kita, Santo Yosef. Nah, Santo Yosef menjadi teladan kita dalam menghadapi situasi seperti itu. Kita ingat bahwa dalam kitab suci nama Santo Yosef tidak banyak disebut. Dalam kisah-kisah Santo Santa juga cerita Santo Yosef tidak banyak diceritakan. Tetapi kehadirannya sebagai Bapa Pengasuh Tuhan kita Yesus Kristus menjadi inspirasi bagi kita semua bahwa sebagai manusia kita ini hendaknya tetap bertahan dalam kebenaran meski di dalam situasi yang berat sekalipun. Pengalaman Santo Yosef mengajari kita bahwa hidup ini tidak serta-merta selalu mulus. Ketika Santo Yosef pertama kali berjumpa dengan rencana keselamatan Allah itu justru membuat hatinya terasa ambyar. Karena apa? Karena tunangannya Maria ternyata sudah mengandung. Situasi itu tidak lalu ditanggapi negatif oleh Santo Yosef, karena dia adalah seorang yang tulus hati, seorang yang baik hati. Maka dia ingin menceraikan Maria dengan diam-diam supaya tidak membuat Maria repot, tidak mencemarkan nama Maria. Itu karena ketulusan hatinya meskipun hatinya sebenarnya ambyar. Tetapi lagi-lagi malaikat Tuhan mengajak Yosef untuk berpikir lebih jauh dengan menerima Maria sebagai istrinya. Dan itu tentu tidak mudah. Tetapi Yosef tetap menerimanya dengan sungguh-sungguh terbuka. Walaupun situasinya tidak ideal bagi dia, tetapi dia percaya. Nah, sikap seperti itu bisa kita teladani saat ini dalam situasi pandemi ini. Kita tidak mudah menjalani situasi ini yang membuat kita ambyar, tetapi Santo Yosef menguatkan kita. Lalu peristiwa lain ketika Santo Yosef menemani Bunda Maria dan Yesus kecil ketika dikejar-kejar oleh Herodes, dia harus pergi ke Mesir supaya terlindung. Ini juga menjadi teladan bagi kita bagaimana seorang Bapak Yosef bertanggung jawab terhadap keluarganya, terhadap istrinya, terhadap anaknya. Resiko ditanggungnya supaya mereka semua selamat. Nah, kita bisa meneladan. Dalam situasi seperti ini, marilah kita bertanggung jawab terhadap keluarga kita, terhadap saudara-saudara kita, terhadap tetangga kita, dan orang-orang di sekitar kita, seluruh umat kita.
Santo Yosef menerima tanggung jawab itu dengan penuh kebesaran hati, tapi juga rendah hati. Ia mengandalkan Allah, ia percaya bahwa Tuhan akan menyertai setiap langkahnya. Hingga akhirnya dia di Mesir dengan selamat, dan ketika Herodes sudah tidak lagi mengejar-ngejar Yesus kecil, dia kembali ke Nazaret. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, ini sepenggal kisah tentang Santo Yosef, pelindung gereja kita. Bagaimana ia tetap bertahan dan setia, tekun, bertanggung jawab, rendah hati, meskipun dalam situasi-situasi yang tidak mudah dalam hidupnya. Karena dengan demikian, ia terlibat dan aktif dalam karya penyelamatan Allah melalui Tuhan kita Yesus Kristus dan bundanya Bunda Maria. Dalam situasi pandemi ini, marilah kita berpegang teguh pada teladan Santo Yosef itu menjadi kebahagiaan kita, menjadi cara kita bagaimana kita bersyukur dan tetap berbahagia menjadi murid-murid Kristus di paroki kita ini. Tetap semangat dan tetap sehat. Tuhan memberkati. Selamat sore Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus. Kami informasikan bahwa besok Sabtu tanggal 30 Mei jam 19 atau 7 malam akan kami siarkan Sekolah Iman bersama Romo Paroki Romo Ari Purnomo secara online. Dan misa Hari Raya Pentakosta pada hari Minggu tanggal 31 Mei jam 8 pagi.